السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أسرى برسوله ونبيه وعبده صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه سيدنا محمد القائد الغر المحجلين والشفيع المذنبين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Alhamdulillah, sepertama-tama ngetaraki pangalam serta asyukur da ajunan Gusti Allah asbab kalaban peparing dari Gusti Allah kita bersama bisa iparingin nyapok bulan Rajab. Sekadima dari termasuk doa ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya cerita aki Sayyidina Anas bin Malik bahwa Gusti Kanjeng Nabi selalu nyu'un dak Gusti Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka kita selaku umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutin jejak dan sanad ajunan Gusti Kanjeng Nabi kalaban ngereng arang sarang ada buaki Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita setuju iparingin nyapok bulan suci Ramadan dan iparingin nikmat lancang umur, berkat umur, selalu ngoleh taufik dari ajunan Gusti Allah, jadi orang bagus, selalu ngelakoni kelakuan bagus. Dan ketika kita ampun dapat bajana abadi dak Gusti Allah, semoga itu top kalaban husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri bisa memperingati yaitu momentum Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setantona para santri, para anak siswa, para generasi-generasi penerus sebekal menjadi kebanggaan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita berkumpul, setiap tahun kita memperingatin hari-hari besar, termasuk arih kelahiran Gusti Kanjeng Nabi dan termasuk juga arih Isra wal Mi'raj ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hal tersebut penting? Maka tentunya kita menjawab itu justru sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan kita memperingatin are-are ketika dinto para santri, maka tentunya tatajaddadus silah, teti anyar hubungan baik antara kita dan panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab Nabi kita tidak memperingati, tentunya kita tidak akan ingat.
Nabi kita tidak memperingati, mungkin banyak kita belum mengenal. Setiap tahun kita memperingatin akompol mirengaki pengajian semata-mata untuk menambah hubungan baik dan rasa cinta dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita harapkan setiap kita berkumpul. Bahwa kita berkumpul Kak Dinto para santri bukan hanya berkumpul ingin makan-makan, ingin baca maulid, ingin dengar pengajian. Bukan hanya itu. Tetapi apa yang dimaksud dari akompola kita? Memperbarui hubungan ateh dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, nambahin rasa cinta dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, ben nurok bunte jejak ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita masuk di dalam perkara sekesebut. Kita termasuk orang-orang secinta Gusti Kanjeng Nabi dan mengidolakan Gusti Kanjeng Nabi, juga selalu mengikuti jejak syariat dan sunnat ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu, para santri, para ikhwani, para asatid, hafizakumullah. Dalam Al-Quran kala ampun eta buaki ayat yang selalu kita bacakan setiap Isra wal Mi'raj, yaitu tabuna Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra atau surat Israil. Bisa dikatakan surat Al-Isra, bisa dikatakan surat Israil. Surat Al-Isra karena Gusti Allah Ta'ala membuka surat tersebut kalaban kejadian Isra. Surat Israil karena Gusti Allah Ta'ala dalam surat tersebut menyebutkan tentang tabuna wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Maka kita menyebutnya surat Al-Isra atau surat Israil. Kita ingin menyebut bahwa surat tersebut surat Al-Isra. Kenapa? Karena kita tidak ada hubungan dengan Bani Israel, tetapi kita punya hubungan kalaban sahibil Isra, yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tersirat di dalam ayat tersebut? Gusti Allah Ta'ala menjelaskan, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Karena kita santri, maka kita selayaknya mengupas ayat ala santri. Taikina? Maka di sini dikatakan Gusti Allah Ta'ala ada buaki subhana. Subhana dia dalam bahasa Madura maha suci. Artinya Gusti Allah Ta'ala membuka ayat tersebut kalaban subhana, yang menunjukkan bahwa Gusti Allah Ta'ala maha suci dari setiap kekurangan, termasuk dari prasangka buruk bahwa Gusti Allah Ta'ala tak kubasa. Maka Gusti Allah Ta'ala terbuaki subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Dinakjukan ayat Gusti Allah Ta'ala menjelaskan asra. Al-Isra tabun ulama dikatakan manabi perjalanan malam, manabi al-Isra, manabi sarayasri. Maka tabun ulama bisa dikatakan perjalanan malam, juga perjalanan siang. Tetapi Gusti Allah Ta'ala tidak mengatakan asra. Jangan santri sigat thulathi mazid, asra yusri isra'an. Maka tidak bermakna perjalanan malam. Maka di sini kita menyimpulkan bahwa perjalanan tersebut benih kulaku, benih yang siang tetapi malam.
banyak hikmah tadina ikhwani. Saya nomor talak Gusti Allah Ta'ala tebuaki bi abdihi. Allah Ta'ala tidak mengatakan bi nabiyyihi, apalagi bi rasulihi. Kenapa? Karena sifat Gusti Kanjeng Nabi yang paling nampak pada perjalanan tersebut bukanlah sifat kenabiannya, bukanlah sifat kerasulannya, tetapi hanya sifat seorang hamba Allah. Maka di sini kita memberikan pelajaran. Yang pertama, bahwa as-salik, orang se nyarih keridhaan Gusti Allah Ta'ala, tidak boleh merasa punya pangkat apapun. Tidak boleh merasa punya pangkat apapun. Arten baan misalnya seorang kiai, misalnya abaan seorang kiai, misalnya abaan seorang raden, atau misalnya abaan seorang habib sekalipun, Nabi tidak melepas sifat-sifat tersebut, maka tidak layak dikatakan salaka ilallah, tidak layak dikatakan orang memberi keridhaan Gusti Allah. Kenapa? Karena kalau kita selalu menyebut kiai, kiai itu kan sifat, beda sifat sombong. Betul? Ustad, apa boleh? Sombongan ustad malah. Kamu sombong kiai ben ustad. Mun kiai pinter lakar kiai, ustad re beni kiai beni pinter keng sombong. Betul? Ya, re singgungan kata ustad re. Ya. Tadi sombongan ustad. Angok tadi kiai daripada tadi ustad. Pendak mun sombong beda modal. Arab memi sombong, ieu copotan kiai. Ustad Arab memi sombong, ada poton siapa? Ustad ini kan bani kiai, ikhwani. Ustad ria orang yang menyandang profesi sebagai guru ngajar, maka dikatakan ustad. Dina tonton banyak ustad khitam, ustad besok Arab besok. Ustad Basair, Ustad Bukhari, Ustad siapa boleh? Ustad Arif, Ustad Burak. Namanya doang naman Burak, tapi orangnya tak Burak benih Burak. Kayak gitu. Masya Allah. Tapi beliau ustad, daripada apaan benih ustad? Eding pedingaki mending ustad daripada tak teti ustad. Artinya tak bisa ngajar. Tapi apapun itu, ketika kita ingin mengambil keridhaan Gusti Allah, dalam bahasa para ulama, as-salik ilallah, as-salik ilallah, sesuai kalaban tabun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tabunah beliau dari mana? Firru ilallah urjan wa makasir. Kembalilah kalian kepada Allah walaupun sokon kalian potak ben roga kapi, tetap kembali kepada Allah. Siru ilallah urjan wa makasir. Ajalanlah aban kapi menuju Gusti Allah walaupun aban roga ataupun potak sokon sekalipun. Tetap tidak punya alasan kita tidak berjalan menuju keridhaan Gusti Allah. Maka di sini diberikan pelajaran di Gusti Allah bahwa seorang yang salaka ilallah tidak patut dikatakan syekh, tidak patut dikatakan alim, tidak patut dikatakan kiai, tidak patut dikatakan ustaz, yang patut hanya seorang hamba Allah.
Kenapa Gusti Kanjeng Nabi pada saat itu dikatakan hamba Allah, bukan dikatakan Rasul, bukan dikatakan Nabi? Karena pada saat itu tebun para ulama, Gusti Kanjeng Nabi la yara fi dzalikal waqt illa Allah. Gusti Kanjeng Nabi tidak melihat pada saat itu kecuali Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi ke Gusti Kanjeng Nabi tidak mungkin terjadi Nabi tak karena kudrat Gusti Allah. Gusti Kanjeng Nabi tidak bisa apa-apa di dalam melakukan perjalanan tersebut. Maka Gusti Allah Ta'ala rabatal isra bihi, rabatal isra'a bihi, mengkaitkan isra kalaban Gusti Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak mengatakan misalah umpaman Gusti Allah Ta'ala tebuaki laqad usriya binabiyhi Muhammad, mungkin kan maknan pada laqad usriya binabiyhi Muhammad, mungkin maknan pada demi ongku-ongkulak perjalanan malam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi Gusti Allah Ta'ala tebuaki subhanalladzi asra bi. Jadi Allah semaminyos, maka tonton yang terjadi pada saat itu hanya kekuasaan Allah. Gusti Kanjeng Nabi la yamliku min amrihi syai'a. Gusti Kanjeng Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Maka di sini dikatakan hanya Abdullah, hamba Allah. Dan itu pelajaran penting, bahwa selama kita hanya merasa hamba Allah, maka pasti Allah Ta'ala akan menampakkan hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ngerti? Nabi kita masih merasa orang yang punya wewenang, punya kekuasaan, punya profesi, kata segala kiai, ustaz, syekh, habib, imam, itu hanya kekuasaan mereka manusia. Tetapi ketika kita tidak punya, hanya Allah, maka di sini dikatakan hamba Allah, maka Allah akan menampakkan kekeramatan atau khawariq lil adah, dan itulah yang terjadi kan di para aulia. Kenapa para aulia bi Gusti Allah Ta'ala nampak dalam asta-asta beliau para aulia, pata-pata beliau para aulia, hal-hal yang tidak pernah terjadi di dalam benak kita, karena mereka tidak pernah merasa apapun melainkan kecuali hamba Allah. Sengkok cuman kebulan Allah, tak merasa apapun. Kiai tak padeng, bin tak padeng, pujuk tak padeng, sepadeng sengkok cuman kebulan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad.